Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah kami yang kami susun dengan judul Kekhususan dalam Psikologi Klinis. Dosen pengampu Ibu Mahdia Fadila, MPSI Psikolog, yang disusun oleh Diza Livia, Anissa Damayanti, Nur Azizah, Aslah Puaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi komunitas. Psikologi komunitas adalah cabang ilmu psikologi. Beberapa ahli mengklasifikasikan psikologi komunitas sebagai bagian dari psikologi klinis. Hal ini karena masalah kesehatan mental jiwa masyarakat yang ada komunitas merupakan pendorong dan pengatur isu terkait psikologi komunitas. Psikologi komunitas telah menjadi pendekatan terapan psikologi yang membahas tentang penenangan masalah kesehatan jiwa, tetapi pada masalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Psikologi komunitas memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat berdasarkan intervensi kolaboratif, yaitu mencegah masalah psikologi dan sosial, meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, memberdayakan warga dan kelompok kurang mampu. Pendekatan pencegahan dan isu terkait klasifikasi program pencegahan ada dua, yaitu klasifikasi fisik general Kaplan. Pencegahan melibatkan prosedur biologis, psikologis, dan sosial, yaitu seperti pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Klasifikasi penyakit mental Gordon ada tiga, yaitu universal, selektif, dan diindikasikan. Contoh penerapan psikologi komunitas. Psikologi komunitas bisa memberikan beberapa rujukan mengenai langkah-langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk mengatasi tren dan fenomena masalah yang ada dalam komunitas. Seperti misalnya jika ada suatu wilayah dengan tingkat kenakalan remaja yang tinggi, merupakan kenakalan remaja yang tinggi, mungkin diperlukan penyelesaian melalui pendekatan psikologi komunitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologi terhadap kesehatan individu. Mengapa seseorang menjadi sakit dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit. Psikologi kesehatan menggarisbawahi tugas psikologi ini untuk menjaga kesehatan serta mencegah dan mengobati penyakit. Kerangka sosial yang memungkinkan setiap orang hidup menguntungkan dengan cara yang sehat secara sosial dan finansial. Berisi 4 bagian, yaitu sehat jasmani, mental, kesejahteraan sosial, dan sehat spiritual. Pengertian keterkaitan psikologi dengan kesehatan. Pertama, psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitar, dan psikologi kesehatan mempelajari faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan berdasarkan perkembangan sebagai ilmu. Yang kedua, bidang ilmu kesehatan dan pengobatan sosial menonjolkan hubungan antara jiwa dan tubuh, juga apa arti kesehatan dan penyakit bagi pengalaman mental seseorang. Selanjutnya, psikologi kesehatan dan motivasi. Inspirasi bisa menjadi kuat untuk mengubah diri seseorang ke arah yang positif. Namun, apa yang bisa dikatakan tentang hal yang kurang baik seperti minum berlebihan, merokok, serta seks bebas? Lynn Cooper dan rekannya telah mengenali 3 inspirasi untuk minum, yaitu proses berpikir sosial, motif beradaptasi, niat yang sedang berlangsung. Teknik membuat rutinitas positif dalam 5
dalam 5 peristiwa kehidupan, yaitu menghindari stres, aktivitas fisik, makan, berhenti merokok, mencegah interaksi seksual bebas. Selanjutnya, contoh penerapan psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini adalah pengobatan yang berkaitan dengan apa arti keadaan mental bagi kesehatan tersebut. Tetapi ada juga arti kesehatan dan penyakit bagi pengalaman mental seseorang, termasuk kapasitas mental, stres, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, psikologi kesehatan akan membantu orang membedakan dan melakukan metode ampuh untuk meningkatkan perilaku mereka. Perilaku kesehatan adalah pelatihan yang mempengaruhi kesehatan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian neuropsikologi. Neuropsikologi mempelajari jalinan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, serta melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Bidang lainnya yang juga termasuk neuropsikologi yaitu biopsikologi, psikologi faal, psikologi farmakologi, psikologi fisiologi, dan psikologi perbandingan. Peta struktur otak dan fungsinya. Otak manusia memiliki 2 bagian yang hampir identik. Setiap belahannya terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontal, temporal, parietal, dan oksipital. Lobus frontal memiliki fungsi yang bertanggung jawab untuk memulai aktivitas seperti ketika berjalan, berbicara, bermain piano, serta mengirim sinyal yang mengarahkan otot-otot kita untuk melakukan tindakan. Lobus parentalis memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengolahan informasi sensorik. Korteks sensorik primer terletak di lobus parietal. Sedangkan fungsi lobus temporal meliputi pengolahan informasi, pendengaran, penafsiran, arti bahasa, belajar, membentuk ingatan baru, dan mengatur emosi. Yang terakhir ada lobus oksipital, yang bertanggung jawab untuk memproses informasi visual. Sel-sel dari lobus oksipital yang khusus menanggapi bentuk tertentu, warna, kecepatan gerak, tekstur, visual, dan arah dari garis. Ada 5 penyebab disfungsional otak, yaitu yang pertama trauma, penyakit cerebrovaskular, penyakit degeneratif, tumor, dan penyalahgunaan alkohol kronis dan defisit gizi. Contoh neuropsikologi. Kajian neuropsikologi yang secara eksklusif menanggulangi riset kuasi eksperimen terhadap pasien yang mengalami kerusakan otak akibat kecelakaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan salah satu bentuk aplikasi ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis. Jadi, psikologi forensik ini merupakan salah satu dari kekhususan dalam psikologi klinis. Dalam bidang metode, konsep, dan teori pada sistem legal atau biasanya masalah-masalah yang dijumpai oleh jaksa, polisi, para hakim, dan sebagainya. Bisa juga disebut terkait masalah hukum. Nah, dalam rangka penyelesaian masalah tentang keadilan sipil, kriminal, dan administratif. Untuk psikologi forensik saat ini sudah berkembang pesat. Salah satunya bahkan psikologi forensik sudah masuk pada proses pemidanaan, yang mana ini tentu akan memberikan warna baru pada hukum pidana guna tercapainya penegakan hukum yang benar dan lebih efisien. Kemudian menurut Bartol, psikologi forensik itu dibedakan menjadi 2, yaitu kajian atau penelitian ini terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Jadi lebih pada kajian. Kemudian yang kedua itu profesi psikologi. Jadi nantinya kedepannya menjadi psikolog gitu, yang akan membantu atau mendampingi terkait permasalahan hukum. Seperti kita ketahui, salah satu hal yang dilakukan oleh psikologi forensik ini adalah mendampingi terkait permasalahan hukum yang dilakukan oleh psikolog. Kemudian dalam psikologi forensik terdapat 5 pokok bahasan menurut Nitzel, Bernstein, dan Milich, yaitu yang pertama ini keahlian terkait tanggung jawab kriminal dan proses pengadilan. Pada proses
pengadilan biasanya seorang psikolog forensik bisa menjadi saksi ahli. Kemudian, kerusakan psikologis yang dapat terjadi di pengadilan sipil. Ini biasanya terkait atau berhubungan dengan sang terdakwa atau tersangka. Kemudian, kompetensi sipil, lalu ada otopsi psikologis dan criminal profiling. Jadi, melakukan otopsi guna mengetahui kondisi psikologis seseorang sebelum meninggal dunia untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan kelayakan orang tua atau parental fitness dan hak asuh anak. Ini biasanya berhubungan dengan penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bagi orang tua atau suami istri yang divorce atau bercerai. Yang terakhir, contoh dari penerapan psikologi forensik. Jadi, dalam penerapan psikologi forensik, kita bisa melihat dalam menilai kasus kriminal oleh psikolog forensik yang memberikan kontribusi dalam menilai kebohongan pelaku. Biasanya ini dilakukan pada tes kebohongan. Kemudian, seorang psikolog forensik juga bisa menjadi saksi ahli untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada seorang pelaku kriminal dalam persidangan kasus-kasus tertentu. Selain dua hal di atas, bisa juga seorang psikolog forensik ini menilai kasus-kasus sipil, seperti misalnya ada tidaknya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga bisa memperkirakan risiko yang mungkin terjadi pada seseorang. Sebagai contoh misalnya risiko dari kepemilikan senjata.